Jadi Hamka di penjara setelah dia selesai ditanya, jatuh 3 tuduhan kepada Hamka. Apa tuduhan? Hamka dia menyambut kemerdekaan tanah Melayu walaupun dia orang Sumatera. Tahun yang lalu ke Malaysia, masuk penghargaan orang Malaysia terhadap Buya itu lebih besar daripada kita. Sangat mungkin. Saya sangat mengidolakan Allahyarham Buya Hamka yang bagi saya sangat berjasa kepada umat Islam Nusantara. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, nah kali ini kita mau membahas tentang Buya Hamka ya. Mungkin kalau kalian orang Malaysia tidak asingkan dengan nama dan juga sosok Buya Hamka ini. Sampai itu hari ada filmnya ya, dan di Malaysia itu juga ditayangkan. Walaupun beliau ini adalah orang Indonesia, tapi orang Malaysia cukup sangat mengenal beliau ini. Dan Sari pernah satu kali lah reaksikan mengenai beliau ini, dan ada cuplikan video pemain-pemain yang memerankan tokoh Buya Hamka ini di salah satu film itu. Di salah satu film mereka mengatakan ya Buya Hamka ini lebih terkenal dan dihargai katanya di Malaysia daripada di negara kita sendiri. Oke, kira-kira bagaimana ya? Oke, nah sebenarnya kalau kita beralih ke masa lalu ya, ada juga sejarahnya mengenai beliau ini. Oke, so buat kalian mungkin ada yang tidak tahu kan, tapi mostly kalau orang Malaysia mengenai beliau kan. Bagaimana pandangan kalian terhadap sosok Buya Hamka? Boleh berikan komentar kalian sebelum kita tonton fullnya di video kali ini. So pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Ini ada video baru ya, Sari jumpai 1 hari yang lalu. Hamka pro Malaysia. Oh, kira-kira kenapa ya? Oke, nah 3 fitnah punca Hamka dipenjara oleh Soekarno. Oke, ini kita kembali ke sejarah dulu ya. Oke, langsung saja. Jadi Hamka di penjara setelah dia selesai ditanya, jatuh 3 tuduhan kepada Hamka. Apa tuduhan? Pertama, Hamka dituduh membuat kekuatan untuk merebut kekuasaan. Yang kedua, Hamka dituduh membuat kekuatan untuk membunuh Soekarno. Yang ketiga, Hamka dituduh pro ke Malaysia, yang ingin menjual Indonesia ke Malaysia. Oh, jadi itu semua adalah fitnah lah ya Pak? Fitnah seluruhnya, tidak bisa dibantah. Karena waktu itu kekuasaan jadikan kebenaran, bukan yang benar berkuasa. Oke, baik Bapak. Sekian, terima kasih daripada Pak Dasri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Hamka pernah berkata kemerdekaan Malaysia adalah kemerdekaan orang-orang Melayu. Hamka dia menyambut kemerdekaan tanah Melayu walaupun dia orang Sumatera. Kerana dia kata kemerdekaan tanah Melayu merupakan kemenangan bagi orang-orang kita menentang penjajah. Sehingga kan dia dituduh oleh Soekarno pada masa itu sebagai orang yang pro Malaysia. Dan dia ditangkap. Dia ditangkap dan dipenjarakan 2 tahun dia dalam penjara. Tak silap saya tahun 1944 hingga 46. Dan dalam penjara itulah dia menulis tafsir. Tafsir yang sangat ulung dalam masyarakat Melayu adalah tafsir Al-Azhar. Bila dia tulis tu dalam penjara, 2 tahun tu siap. Dan 2 tahun lepas tu dia keluar daripada penjara. Soekarno pun meninggal dunia. Bila Soekarno meninggal dunia, Soekarno dikatakan mewasiatkan kepada orang yang rapat dengan dia supaya Hamka yang uruskan jenazah dan salatkan jenazah dia. Dan ketika mana wasiat itu diterima oleh Hamka, Hamka terus buat. Sehingga kan orang tanya dia, kau nak pergi salatkan jenazah dia, sedangkan dialah yang penjarakan kau, sedangkan dialah yang menzalimi kau. Tentu Hamka kata apa? Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Hamka kata aku patut terima kasih kat dia. Sebab kalau dia tak masukkan aku ke dalam penjara selama 2 tahun, tafsir Azhar ni tak siap. Kerana dia masukkan aku dalam penjara lah, tafsir Azhar ni boleh siap, dia kata.
Dan bila orang kata Hamka ni sebagai apa, di Soekarno ni sebagai munafik kerana dia ni komunis apa semua, dia kata bukanlah kita nak uruskan. Apa yang zahirnya dia Muslim, maka kita uruskanlah dia sebagai seorang Muslim. Siapalah kita nak menilai dia. Tuan-tuan, bila saya ingat kisah ni, saya teringat kisah Ibn Taymiyah. Saya baru tahu, saya berapa tahun yang lalu ke Malaysia masuk. Saya kan di mana-mana, setiap kali saya berkunjung ke kota manapun, saya masuk ke toko buku. Kuala Lumpur ada satu section besar khusus karya-karyanya Buya Hamka. Saya bilang gila, ini luar biasa. Lebih saya pikir, nih sorry ya, penghargaan orang Malaysia terhadap Buya itu lebih besar daripada kita. Sangat mungkin karena kemarin waktu kita lagi launching trailer ya, itu beberapa media dari Malaysia cover itu nanyanya memang benar-benar sangat detail, bahkan pertanyaannya jauh lebih detail dibanding kita, kan? media sekarang gitu. Terus mereka bilang karena di Malaysia itu ada satu Hamka Center yang khusus untuk studi pelajarin buku-buku karya-karya Hamka gitu, dan bahkan turis-turis yang datang dari Malaysia itu banyak justru mau ke rumahnya Hamka, ke museum gitu. Sementara kita yang satu negara biasa aja itu. Mungkin mereka lebih dekat kali. Ngerinya itu nanti Buya Hamka diakuin orang Malaysia, orangnya dia. Wah, ini agak-agak gimana ini ya kan? Tadi diakui, nggak mungkin lah kan, orang Malaysia pun tahu sejarah lah, tahu lah, aduh. Buya Hamka merupakan ulama besar yang juga terkenal dengan karya sastranya. Hamka bersahabat dengan Presiden Soekarno jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, di awal 1960-an, hubungan mereka meregang. Hamka sering mengkritik Soekarno yang dianggap terlalu absolut. Padahal, Soekarno lah yang mengangkatnya menjadi PNS di Kementerian Agama. Puncaknya pada 1964, atas perintah Soekarno, Hamka dijebloskan ke penjara tanpa peradilan atas tuduhan rencana pembunuhan presiden. Selama 2 tahun, ia mendapat perlakuan kejam, keluarganya dimiskinkan, dan karyanya dilarang beredar. Ketika Soekarno meninggal dunia, seorang utusan dari istana mendatangi Hamka. Ia menyampaikan wasiat terakhir Soekarno agar Hamka sudi menjadi imam sholat jenazahnya. Tanpa banyak bicara, Hamka langsung bergegas ke tempat persemayaman Soekarno, berdiri paling depan untuk memimpin sholat jenazah. Hamka pula yang meminta kepada para pelayat untuk memaafkan Soekarno jika mempunyai salah semasa hidupnya. Ini adalah sosok yang real baik ya, walaupun beliau dijahati ya kan, difitnah gitu, tapi beliau tetap juga mau menyolatkan tadi tuh. Wow, ini real ya kan. Kalau sebenarnya kalau sifat kita manusia kan, kalau dia sudah jahati kita macam tak teringin ya kan berbuat baik kepada dia, tapi beda dengan beliau ini. Wow, terbaik ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kisah hidup Hamka ni boleh tunjuk kat kita erti perjuangan. Ada yang minta ulasan tentang kepribadian beliau. Jadi sini saya nak bertanya dulu pada korang, macam mana seorang yang sangat kekurangan dari segi kewangan boleh bangun jadi antara ulama tersohor di Nusantara sampai hasilkan banyak buku-buku agung. Salah satu buku beliau adalah Sejarah Umat Islam yang ada kat beg kuning. Sekarang straight to the point. Hamka dilahirkan pada tahun 1908 semasa zaman penjajahan Belanda. Masa kat sekolah, beliau luangkan masa membaca buku dipinjam dari sekolah. Tapi pinjaman tu tak sama macam perpustakaan kita. Ada unsur sewaan kat situ. Bila dah tak mampu nak menyewa, beliau cari kerja di sebuah syarikat percetakan. Potong cardboard, buat gam, buat kopi dengan bayaran cuma bagi beliau baca buku beliau yang tak mampu sewa tu. Poin pertama, beliau suka membaca. Tapi ada satu angle saya belum cerita. Ibu bapa Hamka bercerai. Impak perceraian tu ketara jugalah kat Hamka. Depan ayahnya, asalnya ayahnya lalu je beliau akan tunjuk yang beliau baca buku-buku agama. Minat beliau meluas dan bila dah langkau remaja, beliau keluar merantau. Masa merantau ni macam-macam dugaan beliau tempuhi. Kena demam campak pun ada sekali tu. Terlantar berbulan jugalah. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang melemahkan semangat ada dua. Pertama prasangka, kedua hati busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah
Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-cita tercapai, terutama di hari tuanya, dia akan menekur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pai, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Tiga rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita di dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kamu dipatah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarpun 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Kerana di dalam mencoba, itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika ghirah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan ghirah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berfikirlah dengan wajar. Yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri lagi. Jaranglah orang berjasa yang mendapat pangkat dunia, sebab pangkat dunia itu didapat dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah hatimu, kerana engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, kerana tiada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi, lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu bagi kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan.
hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Alhamdulillah, hari ini saya dapat berjumpa dengan anak Hamkah yang bungsu, Amir Sakib, di mana saya sangat mengidolakan Allahyarham Buya Hamka yang bagi saya sangat berjasa kepada umat Islam Nusantara. Amin. Walaupun saya tak dapat berjumpa dengan Allahyarham dalam hidupnya, saya dapat berjumpa dengan anak itu satu rahmat. Alhamdulillah. Semoga segala coretan-coretan Hamka dalam buku-buku Hamka yang saya baca atau anda baca memberikan manfaat berpanjangan. Dan Allahyarham ditempatkan sebagai ahli surga Firdaus. Amin. Tanpa dihisap amalannya. Moga-moga berkati kita semua dan ilmu yang dicurahkan oleh Allahyarham Hamka memberikan kita kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Amin. Amin. Datanglah ke Muzium Hamka ini di Malinjau, Sumatera Barat, insya-Allah. Anda takkan rugi menziarahi tempat yang hebat ini, dan banyak koleksi-koleksi Hamka yang anda boleh baca, anda boleh lihat buku-buku dia pun ada di sini, insya-Allah boleh dapatkan. Saya antara peminat Hamka dan saya beli banyak buku-buku Hamka yang saya rasa isi dia terlalu hebat. Kata-kata dia sangat menyentuh hati kerana beliau menulis dari hati dan akan pasti sampai ke hati, insya-Allah. Kongsi video ni untuk kebaikan, moga-moga lebih ramai pengunjung daripada Malaysia akan datang ke Muzium Hamka ini untuk melihat kehebatan Allahyarham Hamka. Terima kasih banyak. Subhanallah. Insya-Allah. Andung, kita mau tahu soal Buya Hamka. Apa yang mungkin orang banyak nggak tahu, yang hanya tahu itu ya cuma putrinya, yang cuma Andung tahu, sosok ayahanda. Buya itu seperti apa, Andung? Cara ayah bicara dan memanggil anak perempuan, anak laki-laki itu lain, berbeda. Cara dia berbicara dan memanggil anak perempuan beda dengan cara dia manggil atau bicara sama anak laki-laki. Bedanya seperti apa? Hah? Bedanya bagaimana? Kalau untuk anak perempuan lebih lembut. Oh, lebih lembut. Iya. Jadi Andung disapanya lebih lembut. Kalau anak laki-laki? Biasa aja. Oh, jadi yang paling disayang kayaknya Andung ya dari 10 anak. Iya. Karena nomor 4 tapi perempuan pertama, jadi paling dekat. Kalau ibu bagaimana? Kalau Umi? Umi itu baik banget. Dia kalau hari Jumat masaknya lebih. Karena orang mau pergi sholat Jumat, mampir harus makan. Kuali besar-besar masih ada tuh di rumah. Setiap Jumat semuanya kumpul datang ke rumah Buya. Kalau besok mau puasa, Abang Zaki sama Bang Rusdi itu motong kambing di depan rumah. Umi masak. Kuali besar-besar ada masih. Apa masakan adalah yang Buya? Orang mau ke masjid, mau tarawih pertama, mampir makan. Dulu kan nggak ada pembantu. Saya yang nyuci piring. Menu favoritnya apa, Andung? Yang biasa dimasak, yang Buya Hamka paling suka? Gulai kambing. Gulai kambing. Itu ya orang-orang tamu-tamu yang datang tuh sukanya gulai kambing masakan Umi. Itu juga makanan favorit Buya juga gulai kambing. Iya. Aku yang nyuci piring. Nyuci piring, iya. Andung, apa prinsip hidup Andung yang diajarkan Buya yang sampai sekarang menjadi pegangan Andung dan seluruh anak-anak cucu keluarga besar? Nggak, dia melawak jadi orang kayo. Serba kau saja lawak. Jadi Andung, saya orang Makassar nggak paham Andung. Tolong diterjemahkan. Jadi orang Salih saja lawak. Gak usah jadi orang kaya. Tidak usah jadi orang kaya. Jadi orang soleh. Kalau orang soleh udah pasti kaya. Orang soleh pasti kaya. Oh, luar biasa. Buya Hamka pernah berkata, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tan Malaka pula pernah menyebutkan dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara, berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarkan jua. Kalian tahu gak siapakah sosok Buya Hamka yang sebenarnya? Ini dia.
Buya Hamka merupakan seorang penulis novel terkenal berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis pada tahun 1938. Adapun Hamka merupakan nama akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908, di mana Abdul Malik adalah nama kecilnya, kemudian diikuti dengan nama ayahnya, yaitu Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah yang merupakan tokoh pelopor gerakan Islam Minangkabau pada tahun 1906. Pada umur 12 tahun, Buya Hamka harus menyaksikan orang tuanya bercerai. Walaupun ayahnya sangat memperhatikan pendidikannya, namun Buya Hamka sering bepergian jauh sendirian. Hingga pada tahun 1924, Buya Hamka merantau ke Yogyakarta dan belajar mengenai pergerakan Islam yang salah satunya dengan HOS Sokro Aminoto dan bergabung dengan Partai Masyumi. Beliau juga sempat menjadi tahanan politik pada tahun 1964 karena adanya tuduhan keterlibatan terhadap pemberontakan PRRI. Namun dari berbagai pengalaman hidupnya, Buya Hamka akhirnya berhasil menjadi ketua MUI pertama tahun 1975 dan juga ulama besar Muhammadiyah. Ini Buya Hamka yang di tengah menjadi imam sholat jenazah Bung Karno, musuh politik dalam tanda kutip, tetapi bersahabat selamanya sampai ujung hayat. Ini harus dipelajari oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang ya. Dendam politik itu tidak pernah ada dan tidak boleh ada bagi Buya Hamka. Kurang bagaimana beliau menderita di penjara 2 tahun lebih ya, 2 tahun 4 bulan di Sukabumi dengan sebagai seorang ulama yang sangat terhormat dinistakan di ruang penjara yang pengap. Tapi ketika beliau bebas, kemudian beliau dikabari oleh ajudan Pak Harto tentang wafatnya Bung Karno dan Bung Karno membawa pesan agar yang menyolatkanku adalah Buya Hamka. Maka tanpa berpikir apa-apa, Buya Hamka langsung menyambutnya. Ini pelajaran penting karena sekarang ini kita sering menyaksikan politik yang semakin kanibal. Dan ini yang saya kira menjadi sebuah pelajaran betapa Buya itu lurus. Dan termasuk ketika misalnya ketika beliau sempat di MUI dan sempat menyatakan mundur itu juga karena sikap politiknya yang tegas. Jadi bagi beliau sebenarnya idealisme, prinsip dan cita-cita itu jauh lebih penting dan memang jauh lebih utama bagi kehidupan manusia dibanding misalnya jabatan-jabatan yang sebenarnya bersifat duniawi. Teman-teman, nah begitu tadi ya, sampai ada juga orang Malaysia yang datang ke sana, sampai tadi dia terharu menangis berjumpa langsung dengan anaknya, seorang sosok Buya Hamka ini tadi. Oke, nah ternyata ya lebih ramai saya lihat juga yang mengenali Buya Hamka ini. Bahkan itu hari ada filmnya juga ya. Ada juga banyak orang Indonesia yang tidak tahu beliau ini siapa. Ternyata ya pernah saya reaction 1 kali itu saja. Rata-rata orang Malaysia yang menonton yaitu hari video yang saya reactionkan itu mengenal sosok Buya Hamka ini. Oke, nah teman-teman, di balik kisah sejarah waktu masa silam, itu tadi sudah mungkin yang kalian tidak tahu, boleh tahu pernah dibuatkan filmnya ya, tahun lalu ya. Kalau tak silap saya dibuatkan satu filmnya dan di Malaysia ini juga ditayangkan dan ramai orang Malaysia itu excited untuk menonton film tersebut. Wow, terbaik sekali. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian mau menanggapi ataupun kalian mau berikan komentar, pandangan, ataupun kalian apa yang kalian ketahui tentang sosok Buya Hamka ini, kalian boleh berikan komentarnya di bawah ya teman-teman. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.